Hola amigos, parantos kumaha damangos. Ini part 10, udah gitu aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang fit tetangga. 现在就让你解脱！ Sising yang berhasil ditusuk menggunakan pedang Kiziu pun terlihat tak berdaya karena itu bisa membakar inti ilahinya. Bukan hanya Sising, melainkan para zombie yang ada di sekitarnya pun terpengaruh, dan roh mereka keluar hingga hilang menjadi debu. Akhirnya Sising menyerah dan terlihat ia tewas karena rohnya pun ikut hancur. Ziu mengucapkan kata perpisahan dengan berkata kalau nanti mereka akan bertemu lagi di alam lain. Namun tak sampai di situ saja karena setelah kematian Sising yang otomatis menghancurkan kutukan runnya, membuat kota orang mati itu ikut hancur dan akan menjadi pasir hisap yang langsung menuju neraka terdalam. Wugeng dan Zongzi hampir saja tertimpa reruntuhan beruntung Ziu menyelamatkan mereka. Mereka semua menghindari reruntuhan dan lagi-lagi si Wugeng hampir tertimpa dan kali ini Zongzi lah yang menyelamatkannya menggunakan kendi labu. Wugeng memuji Zongzi tapi tiba-tiba Wugeng dibantu oleh pamannya sementara si Zongzi ternyata bisa meloloskan diri dan pergi lebih dahulu dari tempat itu. Sementara Wugeng dan Ziu masih berusaha lolos menggunakan pedang Qi milik Ziu. Karena tak memungkinkan mereka berdua untuk lolos dari sana, akhirnya Ziu mengorbankan diri untuk menolong Wugeng menggunakan pedang Qi yang dilemparkan ke arah keponakannya itu. Sementara Ziu harus ikut terhisap ke lubang hitam bersama dengan kota hantu dan kata-kata terakhir Ziu adalah ia senang bertemu dengan Wugeng. Setelah semua selesai, Zongzi mencari Wugeng karena memang ia sudah berjanji pada Fushi untuk menjaganya. Zongzi menemukan Wugeng sedang terdiam sambil menangis meratapi kota yang hilang. Wugeng berkata setelah Sising menangkapnya, sebenarnya ia berpikir untuk bunuh diri. Namun setelah bertemu Ziu, semangatnya kembali bangkit karena Ziu merupakan keluarga yang tersisa selain kakeknya. Namun kini Ziu tiada karena pamannya itu berkorban menyelamatkan dirinya. Wugeng sangat marah dan mengeluarkan kekuatan ilahinya sambil berteriak ke arah langit. Ternyata teriakan Wugeng sampai di tempat Xinyu dan membuat getaran juga melukai mata si pendeta. Akhirnya Zuri berinisiatif untuk berangkat membunuh Wugeng walau Taiji sedikit tak menyetujuinya. Zuri bilang kalau dia telah melampaui kekuatan Taiji sudah sejak lama, membuat Taiji marah, tapi si pendeta melerai keduanya. Setelah kepergian Zuri, si pendeta bilang kalau Zuri adalah orang yang tepat menjalankan misi tersebut karena si Dewa Petir mempunyai kesamaan dengan Wugeng. Dulu, Zuri menerima pewahyuan saat usianya masih sangat muda dan setelah menguasai kekuatan ilahi, Zuri mengalahkan Dewa Utama unit petir hingga akhirnya Zuri menggantikan posisinya. Taiji bersiap meninggalkan ruangan si pendeta tapi Shinyu malah menggodanya dan mereka pun akhirnya... Ngapain ya mereka? Main catur kayaknya. Kembali ke tempat Wugeng yang ternyata tadi ia berteriak ke arah langit karena merasa ada sepasang mata yang memata-matainya. Wugeng bisa tahu hanya dengan instingnya jika kekuatan ilahi Shinyu terus mengawasinya. Zongzi bilang jika orang seperti Wugeng sangat tak terduga dan mengerikan. Wugeng masih bersedih dengan kematian pamannya, namun tak lama hal tak terduga terjadi, karena ternyata Ziu masih hidup dan bisa terbebas dari hisapan lubang hitam. Wugeng sangat senang dan langsung berlari ke arah pamannya itu. Wugeng akan menceritakan semua yang ia alami pada Ziu, tapi Ziu bilang nanti saja karena sekarang mereka punya banyak waktu untuk bersama. Mereka bertiga akhirnya pergi dari sana. Dalam perjalanan, Ziu bertanya apa Wugeng siap jika harus melawan dewa yang lebih kuat dari Sising nantinya. Wugeng dengan sombong menjawab kalau ia adalah petarung terkuat di suku Pertapa dan dengan sedikit berlatih dia bisa mengalahkan semua dewa. Ternyata selain Shinyu ada kelompok lain yang melihat pertarungan di kota mati itu. Mereka adalah klan dari dunia bawah yang dulu menolong Baicai dari kejaran Zuri. Si jenderal besar mengetahui kekuatan Wugeng dan ia kemudian mengingat perang besar yang terjadi ratusan tahun lalu antara klan mereka melawan para dewa. Saat itu, para dewa kuno memenangkan peperangan dan akhirnya klan si jenderal besar dikirim ke dunia bawah karena kekalahan mereka. Walau kini dewa kuno hanya tersisa Tian saja, namun kekuatannya tetap tak terkalahkan dan mereka masih harus bersabar untuk memulai perang lagi.
Si jenderal besar berencana membuat aliansi dengan manusia untuk melawan para dewa karena dulu ia melihat pertarungan Raja Sang melawan Tian. Keesokan harinya, tampak Baica yang masih setia menunggu Wugeng di toko rotinya. Tak lama datang dua orang yang ingin membeli roti, tapi sayang roti Baicai sudah habis terjual. Ternyata dua orang itu adalah Wugeng dan juga Zongzi, tapi Baicai tak mengenalinya karena Wugeng menutupi wajahnya. Setelah topi Wugeng dibuka, Baicai pun menangis dan langsung memeluk Wugeng. Malam harinya Wugeng ternyata menceritakan bahwa dia bukanlah Ahgou dan akhirnya Baicai mengetahui kalau Ahgou yang asli sudah tewas sejak lama. Awalnya Wugeng takut jika Baicai tahu yang sebenarnya, Baicai akan berhenti berbicara dengannya. Namun sebaliknya, Baicai yang tahu perjuangan Wugeng saat ditambang untuk dirinya sudah tak peduli kalau Wugeng bukanlah Ahgou yang asli. Tak lama, Wugeng mengenalkan Baicai pada si kaki delapan yang merupakan tunggangan milik Zongzi dan akhirnya mereka pun mengelilingi kota menaikinya. Setelah itu, Wugeng menyalakan lilin dari minyak naga untuk memberi tanda pada suku pertapa yang tersisa kalau dia dan Zongzi berada di sana. Baicai sangat ingin bertemu dengan suku pertapa setelah mendengar cerita Wugeng, tapi si Wugeng malah memikirkan Ahlan yang belum ia ketahui kabarnya. Wugeng akan menceritakan soal Ahlan pada Baicai, tapi si Baicai keburu memotong omongan Wugeng dan bertanya tentang Ziyu. Wugeng mengatakan kalau pamannya itu pergi setelah mereka tiba di kota, tapi pamannya berjanji kalau dia akan melatih Wugeng kekuatan Qi. Wugeng bilang kalau Ziyu 10 kali lebih hebat dari Li Jing dan dia ingin seperti pamannya itu. Baicai mendukung Wugeng dan percaya jika Wugeng bisa mewujudkannya. Mereka pun berpindah tempat dan Wugeng bilang kalau sepertinya para dewa tak sepenuhnya tidak dapat dijangkau oleh manusia, dan manusia tak seharusnya menjadi budak mereka. Wugeng bilang kalau ia akan melawan kekejaman para dewa itu. Wugeng lalu merasa aneh karena cuaca tiba-tiba berubah menjadi hujan yang dibarengi dengan sambaran petir. Wugeng mengetahui jika ada seseorang yang menuju ke arahnya dan ternyata itu adalah Zuiri yang langsung menyerang Wugeng bersama Baicai dan menghancurkan toko roti milik Baicai. Setelah menyerang, si Dewa Petir dengan santainya duduk sambil memakan roti manis buatan Baicai. Beruntung, Wugeng dan teman-temannya dapat selamat dari serangan itu. Baicai yang mengenal Zuiri pun berniat menghampirinya dan menyuruh Wugeng pergi dari tempat itu. Wugeng dan Zongzi terkejut saat Baicai bilang kalau Zuiri adalah temannya. Baicai pun memohon agar Zuiri tak membunuh Wugeng, tapi si Zuri lalu menghampiri Baicai dan bilang kalau dia mencintai Baicai dan ingin Baicai menjadi pengantinnya. Mendengar itu, Wugeng marah dan bersiap menyerang Zuri, tapi Zongzi menahannya. Ternyata Zuiri berani menyatakan cintanya karena dulu Baicai bilang kalau si dewa menyukai seseorang, maka kejarlah walau itu melanggar aturan para dewa. Tanpa Baicai tahu kalau waktu itu orang yang Zuri bilang sedang disukainya adalah Baicai sendiri. Wugeng menyuruh Baicai mundur sementara ia akan melawan Zuiri dan si Dewa Petir bilang jika pemenangnya akan menikah dengan Baicai. Zuiri langsung menyerang Wugeng dan si Wugeng pun menahannya dengan dinding pelindung. Zongzi bertindak cepat dan membantu Wugeng menyerang Zuiri menggunakan naga airnya dan sedikit membuat Zuiri mundur. Zuiri bilang kalau ia harus mengalahkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Dan akhirnya ia dan Zongzi bertarung di tempat lain tapi kemudian Wugeng pun mengejar mereka berdua. Wugeng tak dapat menemukan lokasi pertarungan mereka hingga tak lama Zuiri muncul dan terlihat ia sudah mengalahkan Zongzi dan membuatnya tak sadarkan diri. Zuiri bilang kalau ia sengaja menjauhkan tempat pertarungan agar Baicai tak melihat bagaimana cara Wugeng mati. Ia pun berkata kalau setelah kematian Wugeng, Zuiri akan menjaganya dan menjadikan Baicai pengantin paling bahagia di dunia. Wugeng menjawab kalau Baicai sudah menjadi pengantinnya sejak lama, dan Wugeng bilang kalau sudah kebiasaan para dewa mencuri hak milik orang lain. Namun ternyata Zuiri pun tak menyukai kezaliman yang diperbuat oleh para dewa. Namun demi Baicai dia rela melakukan itu walau harus merebutnya dari Wugeng. Zuiri yang merasa lebih kuat dari Wugeng pun memberikan pertarungan yang adil kalau ia akan menyerang Wugeng dengan jarak tak lebih dari 5 langkah. Lalu ia pun bergerak dengan sangat cepat dan menyetrum Wugeng dengan serangan petirnya. Wugeng tak tinggal diam karena ia pun mengeluarkan kekuatan ilahinya dan membuat dinding pelindung hingga petir Zuri tak dapat mengenainya. Zuri menyerang Wugeng dari belakang tapi Wugeng dapat menghindarinya dan ia pun mengurung si Dewa Petir dalam dinding satu warna miliknya.
Saat Wugeng melompat dan akan menusuk Zuri, ternyata si Dewa Petir bisa meloloskan diri dengan mudah dari pelindung Wugeng. Zuri bilang ia tak sama dengan Sising yang hanya ingin melihat kemampuan Wugeng. Bahkan ia juga tahu kalau Wugeng yang baru mendapatkan kekuatan ilahinya hanya bisa menggunakan kekuatan pelindungnya saja. Zuri mengeluarkan jurus terkuatnya dan langsung menjambar tubuh Wugeng menggunakan petirnya. Wugeng terkena sambaran petir walau ia memakai pelindung. Zuri berkata demi Baicai ia tak akan membunuh Wugeng dengan syarat Wugeng mau menyerah. Tentu aja si Wugeng gak mau menyerah membuat Zuri melepaskan petir lagi ke arah Wugeng. Zuri mengira Wugeng telah tewas tapi ternyata Baicai melindungi Wugeng dengan tubuhnya membuat si Baicai tak sadarkan diri. Wugeng berkata kalau Baicai tak bernafas membuat Zuri terdiam di tempatnya. Wugeng sangat sedih karena ia tak bisa menjaga Baicai dengan baik. Tak disangka Ahlan lalu datang bersama semua suku pertapa yang tersisa karena melihat lilin yang dinyalakan Wugeng. 他们都是阿狗的朋友吗？ Kongku bergerak cepat mengobati Baicai menggunakan kekuatan ilahi keabadiannya. Sementara si Zuri masih terdiam membiarkan Kongku mengobati Baicai. Kekuatan Kongku tak cukup untuk menghidupkan Baicai kembali. Melihat itu, Zuri berniat membantu Kongku dan memanggil Kongku dengan sebutan kakak. Ternyata Zuri adalah adik dari Kongku. Kemudian Zuri dan Wugeng menggunakan inti ilahi mereka untuk menghidupkan Baicai kembali. Sementara jiwa Baicai sudah ada di dunia bawah dan bersiap masuk ke pintu reinkarnasi. Tak lama Ahgau asli yang telah mati memanggil Baicai untuk pergi bersamanya. Beruntung si jenderal besar ada di sana dan mencegah Baicai ikut bersama Ahgau. Jenderal besar mengembalikan ingatan Baicai yang sudah hilang karena memasuki dunia bawah. Jenderal besar memberikan sayap di sepatu Baicai dan menyuruhnya pergi ke arah cahaya tempat teman-temannya membuka pintu ke dunia manusia. Jenderal besar bilang jika mereka akan bertemu lagi. Baicai menuju cahaya dan para jiwa yang lain memegangi kakinya karena ingin ikut kembali ke alam manusia. Si jenderal besar membantu Baicai lagi menyingkirkan jiwa-jiwa itu dan akhirnya Baicai kembali tersadar dan membuka matanya. Melihat Baicai kembali sadar, Zuri berterima kasih pada Kongku dan akan pergi dari sana. Zuri bilang kali ini ia akan melepaskan Wugeng karena Baicai melindunginya. Kongku berkata pada adiknya itu tentang keburukan para dewa. Dan Zuri bilang ia pun tak menyukai itu tapi ia hanya khawatir jika kekuasaan dewa runtuh, manusia yang menggantikannya akan kehilangan arah. Sebelum pergi, Zuri meminta Wugeng untuk jadi lebih kuat saat nanti mereka bertemu lagi. 当你真正变得强大，我们再决一死战。 Sin berpindah ke tempat suku pertapa yang baru. Ahlan merawat Baicai di sana bersama Wugeng. Wugeng akhirnya mengetahui kalau Ahlan telah diselamatkan oleh Zidian. Ia pun bertanya kemana para dewa membawa kakeknya. Ahlan bilang kemungkinan fusi dibawa ke tanah abadi. Wugeng bertanya seberapa sulit menembus tempat itu dan Ahlan memberitahu kalau pergi ke sana sama saja menantang para dewa secara langsung. Dan ternyata di sana 6 dewa utama bukanlah dewa terkuat. Ahlan menjelaskan tentang alam dewa yang terletak di seberang lautan pada Wugeng. Setelahnya, Wugeng menceritakan idenya untuk membobol alam dewa membuat suku pertapa tercengang dan part 10 pun selesai. Wadidaw badai, mantap. Seru kayaknya kalau Wugeng sampai ke alam dewa. Saksiin terus ya keseruan kisah si Wugeng hanya di Nggak Yakin Movie. Dan Nggak Yakin Movie pamit.